Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nita Tnenda Himsi. Saya berasal dari Papua Selatan. Pada pagi hari ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan dengan judul Jangan Takut. Ketakutan ini seringkali muncul di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya mengambil contoh, ketika gelap pasti kita akan takut. Kita membutuhkan cahaya. Kita mau pergi ke tempat lain, kalau kita berjalan sendiri pasti kita rasa takut. Dan ketakutan ini tidak asing lagi buat orang semua, dan kita semua manusia pernah merasakan namanya ketakutan. Sebelum saya memberikan firman Tuhan, saya mempunyai satu cerita, poin-poin saja yang saya ambil tentang diri saya sendiri, di mana semenjak saya dari Katolik pindah ke Advent, banyak tantangan yang saya hadapi, dari tidak datang sekolah pada hari Sabtu atau hari Sabat. Saya tidak datang sekolah dan guru-guru menganggap saya itu alpa, dan dapat cacian makian dari keluarga bapak dan mama. Mereka omongin kami keluarga bahwa agama Advent itu agama yang sesat dan kami agama Advent itu miskin umat. Tetapi dengan begitu tantangan-tantangan yang begitu luar biasa, kami tetap melewati karena kami percaya kepada Tuhan. Dan tantangan yang kedua yang buat saya takut pada hari itu, ketika saya masuk kembali sekolah seperti biasa, saya terus dikurangi nilai karena dianggap alpa tidak datang sekolah pada hari Sabtu. Tetapi saya bertahan sampai tamat SD, saya masuk ke SMP. Di SMP itu tantangannya yang paling buat saya takut dan ketakutan meliputi saya. Tetapi saya percaya bahwa pasti Tuhan akan menolong saya. Dimana ketika ujian pada hari Sabtu, itu yang menentukan saya jadi lulus atau tidak. Tetapi saya mengambil jalan yang baik. Saya tetap berprinsip tidak datang ikut ujian pada hari Sabtu, dan hari Minggu sore saya datang mengikuti ujian. Dan pada saat pengumuman hasil kelulusan, saya tidak berani mau datang untuk dengar hasil karena saya tidak yakin, karena nanti saya tidak lulus. Tetapi puji Tuhan, saya memberanikan diri datang, dan ketika pengumuman hasil kelulusan, Tuhan menolong saya sehingga saya bisa lulus dengan nilai baik. Dan itu membuat saya tetap percaya bahwa Tuhan selalu menuntun saya. Banyak sekali tantangan yang saya hadapi ketika masuk ke agama Advent, tetapi saya percaya bahwa ini pilihan saya untuk mengikuti Tuhan. Saya dan keluarga pernah dibakar lapis rumah, tetapi Tuhan tidak berkehendak sehingga kami keluarga tidak terbakar. Tetapi saya tetap percaya itu hanya cuma tantangan yang boleh saya hadapi. Yakin dan percaya itulah kehendak Tuhan yang jadi, karena rencana yang kita manusia rencanakan tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan membuat saya percaya, dan Tuhan selalu menuntun, Tuhan selalu memberkati saya di setiap masa-masa sulit saya bersama keluarga. Dan dengan keluarga kami tetap setia sampai detik ini. Dan ketika saya masuk ke SMA, pernah saya dikatain sama keluarganya dari bapak bahwa mereka menyatakan kalau perempuan itu diyakinkan tidak akan pernah menjadi orang yang sukses, pastinya akan putus di tengah jalan. Tetapi orang tua saya tetap mendorong saya bahwa perempuan itu tidak ada yang tidak bisa, semua itu bisa, kembali kepada diri kita masing-masing. Dan saya tetap maju terus sampai pada saat ini saya bisa ada di jenjang SMA, dan sehingga saya tidak lama lagi akan tamat. Itu membuat saya percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saya. Walaupun pada saat itu saya belum bisa membawakan firman, belum bisa berdoa, belum bisa bawa sekolah Sabat, mengambil bagian di ibadah. Saya tidak tahu berbuat apa-apa, saya tidak tahu melakukan apa-apa karena tidak pernah diberikan bagian. Tetapi ketika saya masuk di SMA Pelita, guru-guru memberikan saya kesempatan, bukan saya saja tetapi teman-teman yang ada di asrama, sehingga kami semua bisa lancar-lancar. Saya juga bisa lancar. Saya bersyukur bersama kepada Tuhan, kepada orang tua, dan juga kepada guru-guru yang selalu mendorong kami anak-anak untuk selalu maju. Ketika saya merasa saya tidak bisa, tetapi ada dorongan dari guru-guru yang bilang bahwa kamu itu bisa, marilah kamu belajar, kamu berproses untuk memajukan, meningkatkan kemampuan kamu. Sehingga saya mengikuti apa yang mereka sarankan, dan puji Tuhannya saya bisa
berbicara di depan ini karena semua pertolongan dari Tuhan dan pertolongan dan dorongan dari mereka, sehingga membuat saya tetap percaya. Ayat firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius 6 ayat 25. Di Matius 6 ayat 25 berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Seringkali juga kita khawatir, kita takut di dalam kehidupan kita, tapi jangan kita menyerah di dalam kehidupan kita masing-masing. Namanya hidup ini, di dunia ini dunia yang berdosa, banyak dosa yang kita sudah perbuat. Jadi kita tidak perlu lagi khawatir atau takut di dalam kehidupan kita masing-masing Tuhan, sebab Tuhan bilang Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada di dalam situasi apapun. Ketika kita menyebut nama Tuhan, Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah takut. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, boleh menjadi dari kesaksian Sani, boleh menjadi kekuatan dan dorongan buat saudara-saudara semua. Jangan pernah takut, Tuhan selalu menyertai kita semua. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.